warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramandani. Saya nomor absen 32 dari kelas 12 TAV 1 SMK Negeri 1 Warongasem. Di sini saya akan menjelaskan tentang numerasi, fase C, asesmen data, dan ketidakpastian. Di wawancara pertama, ada Kamila mendapat tugas untuk melakukan survei jumlah pengguna internet di lingkungan tempat tinggalnya. Kamila melakukan survei terhadap 50 orang tetangganya dan anggota keluarganya yang berusia 13 tahun ke atas. Hasil survei tersebut Kamila sajikan dalam bentuk diagram lingkaran di bawah ini. Dengan diagram ini, penggunaan internet berdasarkan usia. Yang pertama, 13 sampai 18 tahun mencapai 28%. Di usia 19 sampai 34 tahun mencapai 36%. Di usia 35 sampai 54 tahun mencapai 32%. Di usia lebih dari 54 tahun mencapai 4%. Pertamanya yaitu Kamila saat ini berusia 18 tahun lebih dari 6 bulan. Termasuk dalam kelompok berapa persenkah Kamila pada diagram di atas? Penjelasan dari saya yaitu Kamila yang berumur 18 tahun lebih 6 bulan termasuk dalam kelompok 13 sampai 18 tahun dengan 28% pada diagram. Karena umur Kamila belum masuk ke 19 tahun. Kedua, ada soal dari diagram di atas. Kamila ingin menghitung jumlah orang dalam masing-masing kelompok usia berdasarkan hasil surveinya. Berilah tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar. Ada 2 orang dalam kelompok usia lebih dari 54 tahun. Yang B, ada 18 orang dalam kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Yang C, ada 28 orang dalam kelompok usia 13 sampai 18 tahun. Penjelasan dari saya untuk jawaban nomor 2 yaitu usia lebih dari 54 tahun. 4/100 kali 50 orang yang disurvei. 4/100 kali 50 orang yaitu 2 orang. Di usia 35 sampai 54 tahun 32% atau 32/100 kali 50 sama dengan 16 orang. Untuk usia 19 sampai 34 tahun yaitu 36% atau 36/100 dikali 50 hasilnya 18 orang. Untuk usia 13 sampai 18 tahun 20 dengan 28% atau 28/100 kali 50 hasilnya 14 orang. Pernyataan yang benar adalah yang A dan B. Karena usia lebih dari 54 tahun terdapat 2 orang dan di usia 19 sampai 34 tahun terdapat 18 orang. Soal nomor 3. Persentase pada diagram pengguna internet akan berubah bulan depan. Dikarenakan Kamila dan tetangganya yang bernama Tasya akan berulang tahun ke-19. Berilah tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar terkait dengan persentase kelompok umur yang tepat setelah terjadi perubahan. Dengan A, usia 35 sampai 54 tahun menjadi 30%. B, usia 19 sampai 34 tahun menjadi 40%. C, usia 13 sampai 18 tahun menjadi 24%. Nah, penjelasan saya untuk jawaban nomor 3 yaitu
Pengurangan 2 orang dari kelompok usia 13 sampai 18 tahun, jadi 14 dikurangi 2 sama dengan 12 orang. Lalu penambahan 2 orang ke kelompok usia 19 sampai 34 tahun, jadi 18 ditambah 2 sama dengan 20 orang. Jadi di usia 13 sampai 18 tahun menjadi 12/50, lalu disamakan penyebutnya yaitu menjadi 24/100 atau 24%. Di usia 19 sampai 34 tahun menjadi 20/50, lalu disamakan penyebutnya menjadi 40/100 atau 40%. Jadi jawaban yang harus dicentang adalah B dan C. Usia 19 sampai 34 tahun menjadi 40%, di usia 13 sampai 18 tahun menjadi 24%. Di wancana 2 terdapat persentase atau diagram dari penggunaan media sosial di dunia. Nah, di sini Filipina mencapai 3 jam 53 menit, Indonesia mencapai 3 jam 26 menit, Saudi Arabia 3 jam 2 menit, Malaysia 2 jam 45 menit, Cina 2 jam 12 menit, Amerika Serikat 2 jam 3 menit, Prancis 1 jam 24 menit, Jerman 1 jam 19 menit, Korea Selatan 1 jam 3 menit, dan Jepang cuman 45 menit. Lalu soalnya berarti soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah berdasarkan diagram di atas, negara manakah yang penduduknya menghabiskan waktu paling sedikit di media sosial? A. Prancis, B. Jerman, C. Korea Selatan, D. Jepang. Menurut saya, negara yang menghabiskan waktu paling sedikit di media sosial adalah Jepang. Karena pada diagram, Jepang paling sedikit dengan waktu mencapai 45 menit. Nah, ketiga, terdapat angka kecukupan gizi atau AKG remaja yang dibuat menggunakan tabel. Nah, soalnya yaitu soal nomor 5 adalah Anita adalah seorang remaja wanita yang berusia 14 tahun, tinggi badannya 153 cm dan beratnya 48 kg. Protein harian yang ia perlukan adalah berapa gram? Menurut penjelasan saya, yaitu protein harian yang Anita perlukan adalah 57 gram. Karena dengan usia, tinggi badan, dan berat badan yang sesuai pada tabel menunjukkan protein yang harus diperlukan yaitu 57 gram. Nomor 6. Andi adalah seorang remaja laki-laki yang berusia 11 tahun, tingginya 138 cm dan beratnya 35 kg. Suatu hari Andi mengonsumsi 1 ons daging sapi, 3 ons kacang almond, dan 2 cangkir susu. Kandungan protein daging sapi adalah 22 gram per ons. Kandungan protein adalah kacang almond 6 gram per ons. Dan kandungan protein secangkir susu adalah 8 gram. Berdasarkan tabel angka kecukupan harian gizi remaja, apakah kebutuhan protein harian Andi sudah tercukupi? Saya akan menjelaskan jawaban dari saya. Yang pertama, 1 ons daging sapi mencapai 22 gram. 1 ons kacang almond mencapai 6 gram.
Jadi 3 kali 6 sama dengan 18 gram. Secangkir susu sama dengan 8 gram. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16 gram. Jadi 22 tambah 18 ditambah 16 jadinya 56 gram. Jadi kebutuhan protein harian Andi sudah tercukupi, bahkan lebih. Rencana nomor 4 tentang pertandingan sepak bola. Di Wonogiri diadakan pertandingan sepak bola antar sekolah. Peserta terdiri dari 10 tim yang terbagi dalam 2 grup. 2 tim hanya bertemu 1 kali. Tim dengan perolehan poin tertinggi dari tiap grup akan bertanding di final untuk menjadi juara. Hasil pertandingan penyisihan disajikan sebagai tabel berikut dengan keterangan menang mendapatkan 3 poin, seri mendapatkan 1 poin, dan kalah mendapatkan 0 poin. Nah, soalnya yaitu soal nomor 7. Dari tim berikut ini, tim yang tidak pernah memperoleh kemenangan dalam setiap pertandingan adalah A. Tim C, B. Tim E, C. Tim F, D. Tim I. Nah, penjelasan dari saya yaitu menang dari keterangan tadi, menang 3 poin, seri 1 poin, kalah 0 poin. Jadi jawabannya tim E, karena tim E tidak memiliki poin dari menang dan seri. Tim E cuma memiliki kekalahan 4 kali, sedangkan kalah tidak dihitung poin. Jadi tim E adalah tim yang tidak pernah memperoleh kemenangan dalam setiap pertandingan. Tim J juga sama dengan tim E. Soal nomor 8. Berdasarkan hasil pertandingan pada babak penyisihan yang disajikan pada tabel di atas, berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. A. Banyaknya pertandingan yang dilakukan oleh setiap tim adalah sama. B. Terdapat 4 poin yang memperoleh 7 poin. C. Tim yang bertanding mewakili masing-masing grup adalah tim C dan tim I. Jawaban saya yaitu C. Tim yang bertanding mewakili masing-masing grup adalah tim C dan tim I. Penjelasannya yaitu karena tim C dan tim I memiliki poin yang sama, yaitu 3 poin dari menang, 1 poin dari seri, dan tidak mengalami kalah. Dan tim C dan tim I juga meraih poin terbanyak di pertandingan.